Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi kelas A, Bapak Ari Subagio SE MSI. Kita kelompok 9 akan mempresentasikan tentang e-commerce system yang mempunyai 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama, definisi e-commerce, yang kedua, model e-commerce, yang ketiga, proses pada e-commerce, yang keempat, pengaruh pada keputusan belanja online, dan yang kelima, dampak e-commerce pada perdagangan internasional. Sebelum lanjut kepada topik yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Gian Maulana Malik dengan NIM akhir 1071. Perkenalkan, nama saya Aisyah Najila Mumtazah dengan akhiran NIM 1012. Saya Sherly Daniatul Izeha dengan akhiran NIM 1024. Perkenalkan, nama saya Daniel Rafsanjani dengan NIM akhiran 1057. Materi yang pertama yaitu ada definisi e-commerce. E-commerce yang dapat didefinisikan sebagai proses metode di mana konsumen terlibat dalam pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui sarana elektronik, terutama difasilitasi oleh aplikasi seluler dan jaringan internet yang luas. Istilah ini tidak hanya mencakup ranah retail online, tetapi juga mencakup berbagai bentuk transaksi elektronik yang memfasilitasi pertukaran mata uang untuk barang dalam format digital. Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi lonjakan eksponensial dalam popularitas dan pemanfaatan platform e-commerce sampai-sampai mereka mulai menggantikan toko retail tradisional yang telah lama menjadi pokok budaya konsumen. Untuk materi yang kedua yaitu model e-commerce. Ada banyak kerangka platform e-commerce yang mencakup spektrum format dari halaman statis yang belum sempurna, toko retail online yang komprehensif, sehingga sistem lelang online menjadi dinamis. Banyak situs web mengintegrasikan elemen dari model dasar ini, namun demikian, setiap model memiliki atribut khas yang membedakannya dari kerangka kerja alternatif, dan memahami perbedaan ini sangat penting. Untuk yang pertama yaitu ada situs brosurware. Situs brosurware adalah situs pemasaran yang secara elektronik membantu dalam proses pembelian dan penjualan. Bisnis tradisional seringkali akan membangun dan memelihara situs brosur sebagai alat pemasaran dengan tujuan mempromosikan bisnis dan produk atau layanannya. Situs brosur kadang-kadang merupakan tambahan untuk divisi dukungan teknik bisnis yang menyediakan dokumentasi online, unduhan perangkat lunak, dan bagian frequently asked question. Situs web semacam itu dapat memberikan informasi terperinci tentang produk atau layanan bisnis, informasi kontak termasuk alamat bisnis, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua yaitu ada toko online. Toko online adalah situs web tempat konsumen membeli produk atau layanan. Jenis situs ini paling sering disebut dengan sebagai situs e-commerce atau situs B2C, bisnis ke konsumen. Toko online harus memberikan informasi luas tentang produk atau layanan yang ditawarkan, yang tidak hanya membantu dalam menarik konsumen, tetapi memberikan mereka kepercayaan yang cukup pada penjual dan produk atau layanan untuk mengambil langkah berikutnya melalui pembelian online. Untuk yang ketiga yaitu situs berlangganan. Situs berlangganan atau subscription site menargetkan pasar tertentu yang memberikan nilai pada informasi atau layanan digital yang dikirimkan, di mana pelanggan dapat berlangganan dalam periode tertentu. Sebagai contoh, ketika berlangganan, pelanggan dapat berkonsultasi dengan seorang ahli atau mengunduh musik atau video yang bisa pelanggan mainkan dalam sebuah game. Selanjutnya untuk yang keempat ada cybermall. Cara sederhana dan mudah untuk menjual produk atau layanan online adalah dengan membuka toko di salah satu banyak cybermall atau e-mall di web. Mall online umumnya menawarkan solusi mudah untuk pembuatan toko, pemrosesan pembayaran, dan manajemen situs. Sebagian besar cybermall menawarkan template untuk menerapkan katalog produk, aplikasi keranjang belanja, sehingga memungkinkan usaha kecil dengan cepat mengatur toko web. Dengan model ini, pelanggan yang mencari sebuah produk akan ditampilkan di daftar produk serupa dan yang berasal dari banyak toko di dalamnya dengan harga yang ditawarkan yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu situs lelang. Pelelangan telah ada dari ribuan tahun yang lalu. Secara tradisional, seseorang menawarkan barang untuk dijual dan pembeli berpotensial mengajukan tawaran pada barang tersebut.
Penawar yang bersedia membayar harga tertinggi dan barang tersebut akan memenangkan penawaran dan membawa pulang barang tersebut, sama dengan lelang online. Perbedaan utama antara lelang tradisional dan lelang berbasis web adalah bahwa penawaran penjualan aktual terjadi melalui internet dengan pembeli yang tertarik mengajukan penawaran secara elektronik. Yang terakhir yaitu ada situs B2B. Semua model situs web yang telah dibahas di atas adalah berjenis B2B yang dibuat untuk melayani konsumen, individu atau konsumen dan pelanggan bisnis. Situs bisnis ke bisnis dibangun untuk melayani bisnis lain. Jadi antara penjual dan pembeli dirancang untuk skala besar. Misalnya sebuah supplier besi dan pabrik mobil. Situs B2B biasanya tidak dikonsumsi secara publik secara transparan karena beberapa faktor seperti harga yang lebih murah dan kuantitas pembelian yang tidak sedikit. Untuk materi berikutnya yaitu proses-proses pada e-commerce. Proses pada e-commerce melibatkan serangkaian langkah yang mencakup interaksi antara pelanggan, penjual, dan platform e-commerce itu sendiri. Berikut ada 10 tahapan-tahapan umum dalam proses e-commerce. Yang pertama, pencarian dan penjelajahan produk. Pelanggan mencari produk yang diinginkan bisa melalui fitur pencarian atau menjelajahi kategori produk di situs atau aplikasi e-commerce. Platform e-commerce menampilkan daftar produk berdasarkan kata kunci, filter, dan preferensi pelanggan. Yang kedua, pemilihan produk. Pelanggan memilih produk yang ingin dibeli seringkali dengan memeriksa deskripsi produk, ulasan, dan rating dari pembeli lain. Pelanggan bisa menambahkan ke keranjang belanja. Yang ketiga, check out. Setelah produk dipilih, pelanggan melanjutkan ke proses check out di mana mereka akan mengonfirmasi pesanan. Nah, proses ini biasanya melibatkan pengisian informasi pengiriman dan penagihan. Yang keempat, pembayaran. Pelanggan memilih metode pembayaran bisa seperti transfer bank, kartu kredit atau debit, dompet digital, atau metode lain yang tersedia. Nah, setelah memilih metode pembayaran, pelanggan menyelesaikan pembayarannya. Yang kelima, konfirmasi pesanan. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan mengonfirmasi pesanan dan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan serta penjual. Lalu pelanggan biasanya menerima email atau notifikasi tentang detail pesanan dan estimasi waktu pengiriman. Yang keenam, proses pesanan. Penjual mempersiapkan produk untuk dikirim, bisa mencakup pengecekan stok, pengemasan, dan penyiapan dokumen pengiriman. Lalu penjual menyerahkan pesanan ke kurir atau layanan logistik. Yang ketujuh, pengiriman. Produk dikirimkan ke alamat yang ditentukan oleh pelanggan, lalu pelanggan dapat melacak status pengiriman melalui nomor resi atau fitur tracking yang disediakan oleh platform atau kurir. Yang kedelapan, penerimaan produk. Pelanggan menerima produk dan biasanya akan diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan atau masalah lainnya. Setelah puas, pelanggan bisa menandai pesanan sebagai diterima. Yang kesembilan, ulasan dan feedback. Setelah menerima produk, pelanggan dapat memberikan ulasan dan rating untuk produk dan penjual. Ulasan ini membantu pelanggan lain dalam membuat keputusan pembelian. Yang ke-10 yaitu purna jual. Nah, jika ada masalah seperti kerusakan produk yang salah dikirim, atau ketidakpuasan lainnya, pelanggan dapat mengajukan komplain atau pengembalian produk. Lalu platform e-commerce biasanya memiliki kebijakan pengembalian dan penggantian yang diatur oleh penjual atau platform itu sendiri. Nah, setiap langkah dalam proses e-commerce ini saling berkaitan dan sangat penting untuk memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan serta operasional bisnis yang lancar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja online dapat dibagi menjadi kategori utama. Yang pertama, integritas online. Jaminan keamanan dalam transaksi dan pemilihan alternatif pembayaran yang beragam merupakan faktor penting. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap keamanan transaksi yang sangat signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian online. Yang kedua, kualitas produk. Kualitas produk adalah faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian online shop, terutama bagi mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi. Variasi yang jelas oleh kualitas produk mencapai 68,934%, menunjukkan bahwa keputusan produk sangat berpengaruh dalam keputusan kualitas produk. Ketiga, kenyamanan dan kemudahan. Kemudahan proses pembelian, navigasi situs yang intuitif, dan kecepatan pengiriman barang dapat memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Hal ini meningkatkan kepuasan konsumen dan membentuk loyalitas pelanggan. Yang keempat, informasi dan ulasan pelanggan.
Keberadaan ulasan pelanggan sangat penting dalam membentuk persepsi konsumen terhadap produk dan merek. Ulasan ini mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena konsumen cenderung mencari informasi yang jelas dan lengkap tentang produk sebelum pembeliannya. Yang kelima, harga dan promosi. Harga dan promosi penjualan juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Konsumen akan membandingkan harga antara berbagai penjual online sebelum membuat keputusan pembelian. Diskon, penawaran khusus, dan biaya pengiriman juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keenam, gaya hidup dan minat beli. Gaya hidup seseorang mempengaruhi semua aspek perilaku konsumsi. Tingkat kemudahan yang penting dapat meningkatkan keputusan belanja online sebesar 21,3%. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut secara bersamaan mempengaruhi keputusan belanja online. Membuat strategi pemasaran yang efektif harus mempertimbangkan semua aspek ini. Baik, selanjutnya adalah dampak e-commerce pada perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan volume perdagangan. E-commerce memungkinkan penjual dan pembeli dari berbagai negara untuk berinteraksi secara elektronik, sehingga meningkatkan volume perdagangan internasional. Hal ini memudahkan proses penjualan dan transaksi dengan tarif yang lebih murah, serta mengurangi biaya informasi. Yang kedua, mengubah cara operasi perusahaan. E-commerce mengubah cara perusahaan dalam beroperasi dan melakukan pemasaran. Platform e-commerce seperti Amazon.com memainkan peran penting dalam meningkatkan perdagangan internasional dengan jangkauan pasar yang luas. Yang ketiga, mengurangi kendala regional. E-commerce dapat mengatasi kendala regional dalam perdagangan dengan memberikan perlindungan hukum dan peraturan yang memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan. Yang keempat, membuka peluang baru. E-commerce membuka peluang baru bagi produsen dan eksportir untuk mencapai pasar global dengan lebih mudah. Hal ini juga meningkatkan penjualan dan mendorong ekspor produk Indonesia. Dan yang terakhir adalah tantangan infrastruktur. Meskipun e-commerce memiliki banyak keuntungan, Indonesia masih menghadapi masalah infrastruktur dan prosedur e-commerce, seperti gangguan layanan internet yang dapat menyebabkan pelaku usaha kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.